Baik, kita akan mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, ya, kita bisa bertatap muka dan bertemu kembali dalam mata kuliah psikologi industri. Kali ini kita akan uh, membahas yaitu mengenai minat, ya, itu mengenai minat, ya, yang merupakan salah satu daripada atribut psikologi manusia. Ya. Pada slide yang pertama ini, ya, bagaimanapun kalau ya Anda minat terhadap memang dalam hal ini adalah program studi Anda, ya, insya Allah Anda akan mencapai ini, ya, sarjana. Ya. Dan sebaliknya kalau tidak minat, ya, terhadap program studi Anda, yaitu teknik industri, kemungkinan tidak akan optimal. Ya, Anda lulus tapi tidak optimal untuk bisa mengimplementasikan daripada program studi Anda atau jurusan Anda, yaitu teknik industri. Karena bagaimanapun banyak faktor, ya, yang mempengaruhi daripada keberhasilan Anda sekalian. Ya. Baik dalam studi, baik dalam suatu pekerjaan, baik dalam hal-hal, ya, yang berkaitan dengan keinginan atau minat. Ya. Kalau seandainya, ya, memang Anda berniat betul-betul untuk bisa menyelesaikan studi ini dan bisa mengimplementasikan daripada program studi Anda, ya, maka panahnya akan menuju ke sini, ya, yaitu akan mencari job atau pekerjaan yang memang sesuai juga, ya, karena bagaimanapun banyak pekerjaan yang nantinya sebagai pilihan Anda. Jangan sampai pilihan Anda juga tidak diminatin oleh Anda atau hanya coba-coba saja. Ya, tentu bagaimanapun memilih suatu pekerjaan nanti, ya, karena pilihan pekerjaan itu ada berbagai macam pekerjaan atau job, ya. Dulu saya pulang dari Jepang juga demikian, ya kan. Ada 3 yang saya pikirkan setelah pulang dari Jepang. Salah satunya ada 3, ya, yang saya akan kerjakan, ya, atau mencari suatu pekerjaan. Tetap sebagai dosen, ya, untuk melanjutkan karir saya di dosen. Kemudian adalah menjadi politikus, ya, yang ketiga adalah jadi pengusaha. Nah, setelah dipertimbangkan, akhirnya melihat karakteristik yang ada, ya, atau fenomena yang ada di Indonesia. Politik itu harus siap mental, siap pikirannya, ya, siap modalnya, ya. Jadi tanda kutip juga kadang-kala ada yang menghalalkan segala macam cara. Maka saya tidak berminat, ya, terhadap politik. Kemudian bagaimanapun saya mengambil keputusan menjadi pengusaha, ya, karena bagaimanapun pengusaha itu tadinya nggak minat sama sekali, ya kan. Tapi karena dorongan atau kebutuhan, ya, rumah tangga, karena saya sudah berumah tangga dan sudah punya anak, ya, maka yang saya lakukan adalah kombinasi, yaitu antara dosen dengan pengusaha, ya, biarpun itu adalah kecil-kecilan, ya, karena niat saya didorong oleh kebutuhan, ya, untuk bisa memberikan suatu nafkah pada keluarga, ya kan. Akhirnya dosen jalan, ya, tapi dengan cara berbagai macam cara saya dulu ngajar di mana-mana, ibaratnya ngamen di mana-mana, ya, di Sahid, di Unkris dan sebagainya, ya. Kemudian di Dharma Persada,
ya kan. Tapi usaha juga jalan, sehingga ibaratnya adalah bahwa karena ada tekanan, karena ada kebutuhan, ya kan, sehingga saya jadi minat untuk melakukan itu semua. Ya, akhirnya apa? Ya, saya bisa membiayai kuliah istri saya sebagai spesialis di obgyn, ya, di kandungan maksudnya, ya. Kemudian setelah itu bensin pun nggak mikir gitu loh. Biarpun saya sebagai dosen, ya sekaligus sebagai pengusaha kecil-kecilan, ya, saya itu tidak memikirkan bensin itu. Ya, sekali lagi dengan tadi dorongan, akhirnya timbul minat. Ya, demikian juga Anda nantinya, ya kan. Minat kemana nih nanti Anda? Ya. Otomatis bagaimanapun akan ada suatu seleksi di sini. Ya. Baik menjadi seorang pengusaha, baik sebagai seorang nanti Anda bekerja di perusahaan, ya kan, atau menjadi dosen seperti saya, ya, atau politikus, itu adalah seleksi. Seleksi mengukur diri kita, ya kan. Karena minat timbul karena kadangkala adalah ada dorongan atau tekanan. Ya ini, ya. Akhirnya apa? Ya, mana yang ke bawah ini adalah setelah Anda menemukan seleksi tadi, ya, seleksi maksud saya ini ada dua, ya. Seleksi nanti Anda berkiprah di dalam suatu pekerjaan itu ada dua. Yang pertama adalah mau mengatur atau diatur, ya. Kalau diatur berarti Anda mengambil keputusan dalam bekerja dalam suatu perusahaan. Ya. Kalau ingin mengatur Anda jadi pengusaha. Ya, bagaimanapun saat sekarang ini, kalau saya lihat ya, zaman milenial ini sendiri, ya, itu para pemuda ini yang saat sekarang itu bergerak dengan apa tuh melihat fenomena yang ada, ya kan, dengan kelincahannya, dengan kecerdikannya, ya, banyak muncul pengusaha-pengusaha muda, begitu. Beda dengan dulu ya, banyak kan pengusaha adalah tua, ya, sebagainya. Nah ini anak ini nanti akan menemukan passionnya atau minatnya, ya. Ini yang perlu Anda pahami di sini, ya. Ini akan menemukan passionnya, ya kan. Karena tadi adalah ada suatu dorongan, ya. Kalau saya adalah kebutuhan. Nah ini posisi Anda sekarang ada di sini. Ya, kalau Anda minat, ya, Anda akan bersungguh-sungguh untuk menekunin mata kuliah yang memang diajarkan oleh para dosen, sehingga akan mencapai ini. Tapi bukan hanya sebatas ini saja. Saya ingin Anda berkompetisi, bersaing ini. Ya, tapi dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh. Tentu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nantinya akan menemukan passionnya atau minatnya. Ya. Ini di sini. Banyak, ya. Minat-minat yang memang minat itu tidak hanya satu, tapi banyak. Tetapi bagaimanapun seorang TI itu harus cerdas, yaitu memilih sesuatu berbagai macam pilihan, tapi satu yang paling efektif, paling optimal, dan bisa mensejahterakan diri Anda, ketenangan diri Anda, ya kan? Mungkin kalau yang perempuan adalah suami dan anak-anak dan sebaliknya, kalau suami adalah mungkin juga kepada istri dan anak-anaknya, yang berikutnya adalah ke keluarga besar, yaitu orang tua Anda, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, kalau minat itu sendiri Anda sudah tetapkan, ya, kira-kira setelah lulus seperti apa. Jangan sampai hanya memikirkan bagaimana nanti KP, bagaimana nanti skripsi segala macam. Tapi bagaimana Anda melangkah lebih jauh terhadap minat ini. Ya, saya harus jadi pemimpin. Itu yang jelas adalah seperti itu. Karena bagaimanapun karakter manusia adalah ingin memimpin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, itu tolong dipahami betul, ya. Jadi semangat terus, ya, di dalam menimba ilmu. Pasti ada ujungnya dan ada solusinya, ya, untuk memecahkan suatu pokok masalah. Caranya satu, minat, ya. Enggak setengah-setengah. Ya, minat Anda di program ini, ya, TI misalnya, ya terus Anda benar-benar sungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan ini.
ya kan. Cuma satu lagi adalah sabar, ya. Bagaimanapun tantangan ke depan itu kalau nggak sabar ya juga susah. Seperti saya tadi ya, mohon maaf ya, bukan saya mau ria. Tetapi dalam hal ini adalah saya menunggu ya. Kuliah jam 8. Jam 8 2 menit ada 2 atau 3 orang. Ya kan. Kemudian saya tunggu jam 10 sesuai dengan janji saya. Maksudnya adalah jam 8 10 menit baru ada 4. Ya. Kemudian tambah lagi, alhamdulillah sekarang sudah ada 16. Ya semangat ya, karena bagaimanapun dorongan ini akan timbul minat seperti itu. Ya, apa dan bagaimana minat ya yang akan kita pelajarin? Ya, intinya adalah seperti tadi saya katakan, ada dorongan tinggal timbul minat, ya kan? Baik itu dalam karya atau pekerjaan, ya. Itu jangan dipaksakan ya. Hobi jangan dipaksakan atau melihat orang lain, tidak seperti itu. Memang itu adalah merupakan dorongan, sah-sah aja. Tapi kalau Anda betul-betul sudah menekunin ya minat tadi, ya insya Allah akan lancar ya. Terutama harus diiringi dengan doa. Nah ini ya kita akan jelaskan satu-satu, itu berkaitan dengan atribut psikologi manusia. Ya. Dan seperti biasa, saya akan kaji melalui pokok bahasan. Ya. Pokok bahasan yang pertama adalah capaian. Ya. Apa yang akan kita capai di dalam pembelajaran mengenai minat ini sendiri. Ya. Yang kedua adalah saya akan antarkan apa itu minat. Ya. Kemudian ada pengertiannya itu sendiri, ya, sifat minat, dan yang terakhir adalah pembentukan minat. Ya. Intinya adalah Anda nantinya ya jangan apa tuh dalam hal ini adalah salah memilih ya, karena hanya dipaksa, tapi sebenarnya bukan merupakan minat Anda. Itu tolong diperhatikan barangkali seperti itu. Ya. Baik, apa capaian yang akan kita capai dalam mata kuliah dengan topik minat ini sendiri? Anda mahasiswa yang pertama ini mampu memahami pengertian mengenai minat ya, yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi bagaimanapun minat dalam satu keluarga pun, kakak beradik pun itu berbeda-beda. Jangan dipaksakan atau memberikan contoh itu seperti si abang gue, seperti adik gue, ya seperti babak enggak. Ya, minat itu mempunyai suatu hak privasi pribadi. Ya. Bentar ya, ini kordenya kena angin. Kedua adalah mohon maaf. Yang kedua adalah mengetahui tentang jenis sifat minat. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Kita tuh perlu juga ya, sebagai seorang TI dan calon-calon pimpinan, kita harus memahami juga sifat minat daripada individu ya. Kalau Anda nanti jadi pimpinan adalah karyawan Anda. Ya. Kalau Anda jadi pimpinan pun nanti juga harus tahu minat daripada pimpinan Anda juga. Ya. Teman sejawat Anda juga. Ya. Paling nggak ke arah sana. Karena bagaimanapun kalau nanti dalam tim kerja ya, membuat suatu proyek misalnya ya, pembikinan menara ya dengan menggunakan CPM misalnya, critical path method misalnya ya, dalam manajemen proyek itu sendiri. Kalau orang yang Anda rekrut tidak minat ya terhadap pekerjaan atau proyek itu, ya itu juga nggak bisa solid seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah insya Allah akan Anda mampu ya mengetahui minat melalui pembentukan minat tadi. Ya, salah satunya adalah ada suatu dorongan seperti tadi saya. Ada suatu dorongan ya saya untuk bisa
membangun diri saya untuk lebih baik lagi. Ya, misalnya tadi ya dalam hal bidang karir saya seperti itu. Berikutnya adalah ini pengantarnya atau pendahuluannya lah, atau latar belakangnya lah. Jadi bagaimanapun banyak faktor yang mempengaruhi daripada minat ini. Ya, untuk menuju suatu keberhasilan seseorang. Jadi kalau betul-betul dia akan melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu adalah betul-betul Anda minat, ya, bergairah terhadap suatu pekerjaan itu, ya. Kalau sekarang adalah Anda kuliah, minat betul terhadap program studinya, ya, maka Anda akan melakukan adalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau hanya sebatas ijazah, ya mungkin hari ini juga mungkin bisa dikeluarkan ijazah itu sendiri. Tapi untuk apa kalau seandainya nggak minat seperti itu? Ya, insya Allah dengan sungguh-sungguh dan semangat yang ada, ya Anda akan sukses. Itu adalah minat. Ya, tolong jadi minat itu dalam konteks kuliah ini adalah kita akan lihat dari dua sisi, yaitu sisi diri Anda, bagaimana mendorong diri Anda untuk lebih baik lagi. Kedua lah dari diri orang lain. Kita harus mengenal juga mengenai keadaan minat orang lain itu sendiri. Karena bagaimanapun nanti dalam tim kerja, itu bagaimanapun nanti Anda akan mengajak orang, ya, atau karyawan Anda barangkali seperti untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau nggak minat, pekerjaan nggak akan pernah selesai. Seperti saya memberikan suatu contoh mata rantai di dalam sepeda. Kalau salah satu mata rantainya itu putus, sepedanya nggak akan pernah jalan. Nah, ibaratnya adalah seperti itu. Perumpamannya adalah seperti itu. Kita lanjutkan lagi, ya, mudah-mudahan dipahami. Ya. Yang ketiga adalah masalah pengertian. Ya. Seperti apa ya mengenai minat itu sendiri. Ya. Kalau kita artikan, ya, adalah suatu dorongan tadi dalam diri individu. Individu bukan hanya diri Anda ya, tapi juga individu atau orang lain barangkali yang menyebabkan terikatnya perhatian individu tersebut terhadap objek yang akan dikerjakan. Ya, tadi Anda sekolah, kuliah, minat ke TI, itu adalah objek yang akan dikerjakan. Pekerjaan nantinya ada proyek, ya, minat nggak Anda ambil itu sendiri. Terus minat nggak Anda jadi pengusaha? Minat nggak Anda jadi dosen? Ya, minat nggak Anda jadi politik? Ya, itu ada objek. Ya, ada keterikatan. Ya, maka daripada itu, ya saran saya untuk saat sekarang ini Anda harus melihat objek saya mau kemana nih, seperti itu. Baik, ini adalah definisinya. Kemudian ada beberapa definisi yang lain. Ada minat merupakan dorongan dalam diri individu. Ya, untuk mengetahui minat seseorang hanya dapat dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan perilaku yang ditampilkan. Ya. Ini bagaimanapun kita kadang-kadang adalah mengamatin. Ya, seperti saya adalah mengamatin diri Anda. Ya, karena itu merupakan suatu hal kebiasaan. Misalnya kuliah jam 8 pasti, ya bukan pasti. Ya, intinya adalah pasti ada yang masih tidur misalnya, apalagi dengan kuliah online ini ya. Paling nggak adalah molor nanti. Ya, itu ya. Jadi perilaku yang ditampilkan ya karena kebiasaan itu bisa kita tarik simpulkan, oh kebiasaan orang ini seperti ini, seperti itu. Ya kan, minatnya itu adalah kurang. Kalau nggak dicambuk, nggak bangkit misalnya, atau nggak mengerjakan suatu pekerjaan. Nah ini harus tahu Anda ya nantinya, karena Anda nantinya dalam berkiprah di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah minat melibatkan keterikatan perhatian. Keterkaitan perhatian adalah belum sampai pada timbul perilaku. Hanya di dalam hati kita ada suatu perhatian. Ya, tapi tetap
ya kita wawancara ya dengan karyawan Anda misalnya segala macam ya, dengan orang tua Anda, dengan adik Anda, dengan mitra kerja Anda ya, itu ngelihat senyumannya ya kan, bahasa tubuhnya dia ya, itu kita bisa ngelihat ada perhatian nggak ya, ada respon nggak sih ya gitu loh ya terhadap apa yang saya ucapkan, ada stimulus ya tapi ada responnya nggak gitu loh. Itu bisa kita lihat ya, biarpun dia tidak mengatakan ya saya sanggup, ya saya tidak sanggup, itu kadang-kadang seperti itu ya. Berikutnya adalah minat terkait dengan berbagai macam objek ya, ini juga perlu Anda pahami juga ya. Yang pertama, ada orang yang berminat pada mobil antik. Dan nah ini kesukaan orang ya. Saya sendiri nggak begitu karena memang masing-masing individu ya seperti kita pelajarin sebelumnya barangkali ya, kepribadian orang adalah mempunyai suatu karakteristik yang berbeda-beda ya. Jangan disamakan ya. Ada yang suka ini ya, apalagi di Indonesia ya, ada ngetren misalnya mobil gede, moge ya, moge maksud saya seperti itu ya. Ada mobil komunitas eh, Toyota Avanza misalnya yang warnanya putih. Banyak ya, memang perilakunya seperti itu. Anda nggak usah berguncing segala, nggak usah, memang minatnya adalah seperti itu ya. Ngapa-ngapain misalnya ya kan, buang-buang waktu segala, itu minatnya memang seperti itu. Ada perkumpulan mobil antik, sepeda antik segala macam, ya sudah biarin aja ya kan. Kita nggak usah risau karena memang minat orang adalah beda-beda. Yang penting kita nggak ganggu dan dia juga nggak ganggu kita gitu loh. Kemudian ada minat wanita berambut panjang juga, itu ini adalah hak privasi. Kemudian ada berminat naik gunung segala macam, itu privasi juga, silakan saja. Ada minat dalam bidang pekerjaan, ini yang perlu ya. Kira-kira saya suka di mana, di bidang jasa atau di bidang manufaktur, seperti itu ya. Ini adalah pilihan dalam suatu pekerjaan itu sendiri, atau dua-duanya kayak saya sebagai dosen dan ada usaha kecil-kecilan misalnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Sifat-sifat minat ya, ini yang keempat ya. Tadi sudah sedikit disinggung ya mengenai sifat minat. Yang pertama adalah bahwa minat adalah sifatnya pribadi ya. Penjelasannya adalah ada perbedaan antara minat seorang dengan minat orang lain ya. Ini tadi sudah dijelaskan, jadi minat kita dengan orang lain itu berbeda. Terus bagaimana Pak kalau dalam tim kerja ya, ini yang mungkin pertanyaan Anda barangkali. Gimana bisa dia menyamakan minat ya dalam mengerjakan suatu pekerjaan? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah komitmen, kesungguhan. Ya, kita ada job disk yang harus diselesaikan. Kita paksa dalam job disk, bukan paksa di dalam ucapan, tapi dalam aturan. Begitulah. Di kita memang agak sedikit susah ya. Misalnya lockdown lah ya. Tetap aja keluar ke sana kemari gitu kan. Agak susah ya. Maka ada suatu aturan di mana kalau dia keluar ya tanpa masker misalnya ya, itu akan ditangkap misalnya seperti itu ya oleh Satpol PP misalnya. Banyak orang yang mengindahkan itu ya, tapi banyak orang yang tidak mengindahkan karena nggak ngerti efeknya seperti itu. Maka perlu dipahami dalam aturan, bukan bukan pribadi ya, kita menyampaikan sesuatu pribadi kepada orang itu sendiri, tapi kita sampaikan kepada orang itu ya, atau rekan kerja Anda itu dalam bentuk aturan yang mengikat ya, sehingga bisa. Minat kadang-kala adalah sifatnya tidak permanen ya. Kalau dalam mengerjakan suatu pekerjaan saja nggak masalah itu kalau menurut saya, asal ada aturannya sehingga satu pandangan satu pikiran untuk mengerjakan suatu pekerjaan ya, sehingga hasilnya adalah optimal seperti itu. Kemudian berikutnya ya, minat seorang merupakan karakter yang khas dari orang tersebut.
ya, membedakan dari orang lain. Ada yang khas juga ini kadangkala. Ya, kita jangan mensamaratakan ya. Kadangkala orang itu punya karakter, ya sebenarnya dia minat, tapi dia tidak muncul omongannya. Ya, tapi pekerjaan yang kita serahkan tugas kepada dia itu selesai. Berarti sebenarnya dia punya minat. Ya, itu tolong diperhatikan karena ada orang yang misalnya dalam hal ini ya eh, gairahnya ya sumringahnya misalnya menghadapi suatu pokok masalah segala macam ya kan dengan banyak ngomong segala macam. Ada yang orang yang tenang ya kan, bukan orang yang tenang itu sendiri tidak berminat, tapi sebenarnya ada minatnya ya. Nah ini tolong diperhatikan barangkali. Oke, ya ini juga misalnya ini adalah umum mengenai warna ya. Itu juga minat mengenai rambut segala macam itu juga. Kemudian penjelasan berikutnya adalah minat menimbulkan efek diskriminatif. Ya, kadang-kala adalah efeknya adalah diskriminatif sekali. Maksudnya adalah ada yang bilang pokoknya. Ya, jadi kalau sudah minat betul-betul, ya kan, apapun kendalanya, apapun halangannya, saya berminat, misalnya, ya, menghampiri cewek, misalnya. Misalnya, kalau yang lebih positif lagi, saya berminat, pokoknya saya harus kerja di BUMN, misalnya seperti itu. Bagian purchasing misalnya seperti itu. Ya, kalau di sini dijelaskan ya, karena bagaimanapun sifatnya diskriminatif, ya, maka dia akan melakukan pekerjaan itu dengan fokus terhadap minat tersebut, fokus, nggak mau diganggu segala macam. Ya, karena pribadi tadi, ya karena diskriminatif tadi, mengalahkan kepada minat-minat yang lain seperti itu. Ya. Ini contohnya menurut saya umum tadi sudah dijelaskan. Ya, berikutnya adalah minat merupakan suatu hasil kerja. Ya, di sini dijelaskan bahwa minat bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang tumbuh berdasarkan apa yang dialami seseorang. Ya, ini juga karena ada dorongan atau ada tekanan atau ada masalah. Ya kan misalnya ada yang diejek begitu loh, diejek oleh teman barangkali. Ya, kamu nggak bisa plan layout misalnya. Kamu ini orangnya apa tuh nggak pedulian gitu loh. Ya, kamu nih kalau mengerjakan sesuatu itu nggak tuntas misalnya. Itu adalah pemicu sehingga bahwa apa yang diomongkan orang itu tidak seperti itu. Maka dia membuktikan diri ya untuk bisa beralih terhadap minat karena ada suatu ejekan dari orang lain itu sendiri. Ya, itu tolong seperti itu kadang-kala harus dipecut segala macam atau harus diejek dulu ya kan. Tapi ejekannya kalau menurut saya jangan keterlaluan juga gitu loh. Tapi ada juga orang yang kena atau tersinggung sehingga saya juga bisa mampu dan melebihi kamu kadang-kala orang itu akan ngomong di dalam hatinya seperti itu ya. Dan intinya adalah bahwa minat itu bukan dibawa sejak lahir ya, memang ada genetika ya ada ya, maka nanti yang terakhir kita akan lihat ya mengenai pembentukan minat begitu ya. Kemudian adalah suatu pelajaran ini seperti itu ya. Misalnya saya sering memberikan kepada Anda adalah suatu pernyataan-pernyataan, insya Allah Anda bisa sebagai pemimpin, misalnya seperti itu. Anda harus lebih baik daripada hari ini, gitu kan. Dibandingkan kemarin, misalnya hari esok harus lebih baik dari itu adalah suatu semangat ya yang diberikan misalnya oleh dosen, misalnya ya sehingga Anda betul-betul melakukan itu untuk mengerjakan apa? Mengerjakan minat. Minatnya apa? Saya harus lulus tepat waktu 3,5 tahun. Jangan lama-lama karena saya itu adalah minat. Ya, 3,5 tahun. Ya, itu kan hanya teori ya.
praktek juga sedikit ya. Nanti pengalaman yang perlu Anda lakukan adalah di lapangan sebenarnya. Ini adalah apa tuh suatu tantangan yang lebih besar barangkali. Yang lebih besar di lapangan. Ya, masalahnya di lapangan. Kalau di edukatif atau di pendidikan atau kuliah itu nggak ada masalah. Ya, ada masalah dengan dosen segala macam, mengenai mata kuliah segala macam, ya kan? Anda perbaikin itu tidak seberat masalah di luar gitu loh. Ya, kalau ini karena pendidikan ya, itu bisa kita tolerir. Saya akan bangkitkan Anda untuk lebih baik lagi, begitu loh. Memberikan provokasi kepada Anda agar lebih semangat lagi dalam menempuh apa tuh pendidikan seperti itu. Ya, kalau misalnya salah ya kita perbaiki, Anda perbaiki ya untuk lebih baik lagi. Tapi kalau di masyarakat, ampun, apalagi di perusahaan ada SP1, SP2, SP3, keluarin segala macam. Malu juga sama teman. Kalau di sini salah masih bisa kita tolerir. Anda terlambat masih bisa saya bangkitkan semangatnya seperti itu. Ya, karena sifatnya dosen adalah mendidik ya. Yang salah jadi benar, yang tanda kutip ya, yang nggak semangat jadi semangat ya. Ya itulah. Ya bagaimanapun minat itu bisa kita dipelajarin ya dari pengalaman yang sudah, jangan sampai terulang. Misalnya kesalahan yang ada di sini jangan terulang di masyarakat atau nanti di mana Anda bekerja. Jangan. Saya sudah pernah mengalami ini dan tidak terulang di masyarakat. Karena apa? Hukuman di masyarakat itu lebih besar ya daripada hukuman di kampus seperti itu. Kemudian minat berhubungan dengan motivasi. Ini sangat erat dengan motivasi. Ya. Motivasi merupakan suatu yang mendorong munculnya perilaku. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa minat itu mempengaruhi perilaku atau tingkah laku Anda. Ya. Hubungan pengaruh ini bisa bersifat dua arah. Yang pertama, minat bisa mempengaruhi motif dan motivasi. Dan sebaliknya, minat bisa juga tumbuh karena adanya motif dan motivasi tertentu. Ya, ada suatu keinginan atau dorongan. Ya. Ada nggak motivasi yang pada diri Anda atau daripada diri karyawan Anda nantinya? Ya, perilakunya seperti apa? Ya. Kalau nggak ada suatu dorongan ya atau motivasi ya, yang akan menimbulkan minat, itu juga akan tidak efektif dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian arah minat bisa luas, bisa sempit. Ya, contohnya di sini adalah seorang dikatakan mempunyai arah minat yang luas bila mempunyai minatnya banyak sekali. Ya, minat inilah, minat itu segala macam. Segalanya pingin gitu loh. Ada juga, itu ada luas. Atau pada umumnya minat luasnya tidak dalam, sedangkan arah minat yang sempit. Ya, maksudnya di sini adalah minat boleh saja Anda lakukan itu banyak, beragam minatnya, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kamu harus fokus terhadap pekerjaan itu, biarpun ya ada minat yang lain. Ya, kalau Anda tidak fokus, ya masih berpikiran makro, ya atau luas minat itu sendiri dan nggak fokus, itu juga susah. Ya, karena ini timbul ya karena melihat orang lain kok enak ya gitu kan. Orang lain kok mudah aja ya. Ya, itu sebenarnya tidak demikian. Maka akhirnya makro. Anda nggak fokus. Ya, jadi luas nggak masalah, makro nggak masalah. Tapi kalau melakukan suatu pekerjaan adalah Anda persempit. Jangan melihat tetangga ya kayak misalnya adalah melihat tetangga itu rumputnya lebih hijau. Enggak, sebenarnya enggak. Punya problem yang sama bahkan mungkin lebih berat misalnya seperti itu. Ya, maka minat Anda banyak, tetapi harus fokus salah satu dari minat yang memang banyak itu sendiri. Ya, biasanya kalau minatnya terlalu banyak ya dalam mengerjakan suatu pekerjaan, ya itu bagaimanapun akan setengah hati saja untuk melakukan suatu pekerjaan yang satu ini. Ya, minatnya ada 10,
ya kan? Tapi Anda diberi suatu beban yang lebih misalnya ya untuk menyelesaikan kuliahnya, tapi Anda sendiri masih melirik yang lain. Itu masalah kalau menurut saya. Ini yang terakhir ya adalah pembentukan minat baik dipengaruhi oleh internal maupun eksternal. Internal ya biasanya adalah dalam lingkungan keluarga. Eksternal adalah di lingkungan. Seperti itu, intinya seperti itu. Kalau di internal, kalau di dalam teori ini adalah pada umumnya minat ditimbulkan oleh adanya kebutuhan dalam diri individu. Tadi ya, seperti saya berikan contoh. Ada suatu kebutuhan, ya maka timbul dorongan. Itu dari diri Anda. Ya, ini adalah internal. Kemudian dorongan itu timbul ya karena kebutuhan fisik. Misalnya rasa lapar segala macam. Nggak mungkin kan Anda nggak minat terhadap minum dan sebagainya. Kemudian kebutuhan sosial, yaitu harus berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau seandainya berinteraksi atau ansos segala macam, nanti akan dikucilkan. Itu dari internal juga. Kemudian kebutuhan egoistik, ya, keinginan untuk mengembangkan diri itu juga merupakan faktor internal. Pokoknya saya harus bisa misalnya tadi ya, bekerja di suatu perusahaan yang ternama misalnya, BUMN misalnya segala macam ya. Ini sudah adalah egoistik yang tidak bisa diarahkan oleh orang lain seperti itu. Ya. Kalau ini adalah sifatnya positif itu nggak soal, nggak masalah ini. Ya, maka saya ingin ya bagaimanapun ada faktor pembentukan minat dari eksternal ini sendiri. Ya, ada dorongan orang lain, ya, sehingga bisa merubah hidup atau melihat pengalaman atau contoh orang lain. Ya kan, saya nggak mau seperti itu misalnya, gagal segala macam. Itulah eksternal, karena melihat orang lain. Ya. Atau sebaliknya, dalam artian adalah orang sukses, saya ingin sukses seperti A, ya, si Fulan misalnya, dan sebagainya. Ini adalah faktor eksternal. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Kalau ada hal yang bisa mau ditanyakan, silahkan. Ya. Dari mulai slide yang pertama, ya, sampai kepada slide yang terakhir. Saya persilahkan untuk tanya jawab. Lalu ada yang ditanyakan, ini sudah 23, bagus, semangatnya luar biasa, minatnya sangat luar biasa, saya suka. Ya, karena saya nggak mau Anda sekalian itu nanti habis tamat teknik industri terlantar, saya nggak mau. Ya, karena bagaimanapun saya peduli untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama kalian yang mengambil mata kuliah psikologi industri pada khususnya dan pada umumnya adalah teknik industri. Semangat ya untuk meraih sesuatu yang diinginkan sesuai dengan minat Anda, tentunya seperti itu. Ya, Anda harus bisa menemukan passion Anda. Baik, ada pertanyaan? Halo. Ya, Pak. Ya, atau cukup? Halo. Kalau cukup saya tutup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tidak online bisa, artinya adalah Anda pakai Japri bisa, di grup juga bisa. Ya, ini ada pilihan ya. Baik, untuk menanyakan hal-hal seperti ini. Bagaimana? Apakah cukup kuliah saya? Pak, mau nanya tapi pertanyaannya enggak. Kalau ini ada trouble, ada voice nih, ada. Pak, kedengaran nggak, Pak? Ya, agak keras. Ya, Pak. Jadi saya ragu mau nanya soalnya pertanyaannya rada. Ini siapa? Rahel. Rahel, Pak. Oh ya, terus gimana Rahel? Ngadet-ngadet nggak, Pak? Ya agak sedikit, mudah-mudahan saya kedengaran karena ini ada dengungnya. Oh Ya, iya, tapi Pak. kalau, Jadi kan ya. pertanyaan saya ada kenal orang, Pak. Nah, dia hidupnya kayak nggak ada minatnya gitu, Pak. Setiap hari jalan aja gitu ya, Pak. Ya. Itu Terus?
Ya, saya juga orang yang yang sekitarnya kayak gileh gitu lihatnya Pak, kayak kamu nggak cari kegiatan, kamu nggak cari ini apa sih minat kamu gitu Pak. Itu menurut Bapak untuk orang yang kayak gitu Harus diapain gitu ya? ya kita sebagai orang di sekitarnya gimana ya Pak? Atau biarin aja gitu. Ya karena ada dua hal. Yang pertama adalah memang dia tidak punya visi, ya. Visi itu suatu harapan yang akan datang itu seperti apa gitu. Dia tidak punya visi. Kalau orang yang punya visi, ya apa yang ekspektasi atau harapan yang akan datang untuk dirinya itu nggak ada sama sekali, blank saja, ya kan. Tapi kalau ada orang yang punya visi ke depan, ya saya harus merubah diri saya sendiri paling enggak sebelum merubah kehidupan masyarakat misalnya. Bagaimanapun kita itu harus peduli ya, peduli terhadap diri kita dan peduli terhadap masyarakat. Ya itu visinya. Jadi kalau kita bisa memperbaiki diri, ya kan. Kalau kita adalah sudah kuat, ya kan. Kita bisa berbagi untuk memberikan suatu edukasi barangkali seperti itu. Tapi kalau seandainya kita masih lemah, ya atau bahkan diejek oleh orang tersebut barangkali ya, yang tadi tanda kutip adalah apatis barangkali ya, dia nggak akan pernah mempan terhadap diri kita. Ya maka daripada itu, bagaimana cara menghadapi orang itu kita harus lebih tinggi ya dalam pengalamannya, ya dalam pendidikannya, dalam perilakunya, dan harus bisa memberikan suatu contoh ya kan bahwa apa yang anda kerjakan itu mempunyai suatu hasil yang lebih bagus gitu kan. Ya itu bisa diceritakan ya kepada orang tersebut. Itu cara yang pertama ya. Jadi harus mempersiapkan diri, bekal Anda ya terhadap keilmuan Anda, barangkali seperti perilaku Anda ya. Kemudian bisa memberikan contoh seperti itu. Yang pertama. Yang kedua memang beliau itu ya, atau teman Anda atau mungkin siapa ya yang diceritakan Rahel itu adalah memang punya sakit jiwa. Sakit jiwa jangan dikatakan atau diasosiasikan gila ya. Ya Pak. Banyak di Jakarta ya, itu banyak orang-orang yang sakit jiwa itu banyaknya luar biasa gitu loh. Contoh kasus lah ya, yang namanya sakit jiwa sendiri ya, itu orangnya panasan gitu loh. Panasan maksudnya adalah kalau orang ada yang apa tuh misalnya membuat ulah misalnya, ya sebenarnya kan membuat ulah misalnya kita nggak sengaja bahwa kita itu menyalip dia panas langsung dia kejar gitu loh. Itu sakit jiwa namanya, seperti itu. Terus sakit jiwa yang lain sudah ada aturan dari misalnya DKI ya, khususnya di Jakarta ini misalnya harus jaga jarak, ya kan cuci tangan, pakai masker, nggak diindahkan. Itu sakit jiwa juga kalau menurut saya, karena tidak pernah mau peduli terhadap aturan. Coba aja lihat di jalan raya segala macam, banyak juga yang nggak pakai. Itu sakit jiwa namanya, ya kan. Cara yang kedua ini harus kemana? Berobatnya harus ke psikiater, ya kan. Itu ada dua hal yang ada suatu pendekatan itu sendiri, ya kan. Nah, itu maka perlulah ya kita semua barangkali gitu kan. Dan saya ingatkan juga ini sebenarnya kuliah bukan juga bukan untuk diri Anda saja, tapi juga untuk diri saya. Saya harus lebih baik ya. Maka ada moto saya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah moto saya yang memang terus saya tingkatkan terus begitu loh. Dan saya semangat terus ya untuk lebih bermanfaat. Ya, jadi kalau nggak ada minat untuk bermanfaat susah. Tantangan tetap aja ada, masalah tetap aja ada. Ya. Tapi tantangan atau masalahnya saat sekarang ini Anda kuliah itu kecil. Kecil banget gitu loh dibandingkan nanti tantangan di masyarakat. Maka bagaimana cara untuk menghadapi? Anda harus lebih baik. Harus mempersiapkan mental Anda. Ya kan untuk menghadapi tantangan ke depan sebenarnya seperti itu. Jangan malas-malasan karena apa? Energi Anda, potensi Anda, kecerdasan Anda sangat luar biasa. Benar itu sangat luar biasa. Cuma nggak digali, nggak dieksploitasi,
Itu yang saya sayangkan. Maka kadang-kala baik mata kuliah saya bangkitkan untuk bisa Anda mengarah kepada minat, ya, di mana minat itu akan responnya atau reaksinya adalah positif, ya, untuk membangkitkan. Karena bagaimanapun saya peduli kepada Anda karena harus membangun bangsa dan negara. Paling nggak adalah membangun keluarga Anda, ya, atau masyarakat sekitar Anda untuk lebih baik. Seperti itu. Apapun, ya. Itu yang setiap kali saya berikan kepada Anda sekalian. Itu mungkin Rahel ada dua. Ya, kita harus lebih baik dulu, memberikan contoh dulu. Ya, atau yang kedua memang sakit ya, bawa ke grogol. Seperti itu. Ya, mohon maaf ini jawabannya seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain yang bisa ngatasi suatu pokok masalah, silakan. Begitu loh. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Halo. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita akan ketemu lagi insya Allah pekan depan, ya, dengan materi yang berbeda. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.